Oke, ya kayaknya sudah oke sekarang dan kita akan langsung mulai, teman-teman. Tadi ada sedikit teknis biasa. Ya, kalau suara saya sekarang terdengar ya, dan screen saya terdengar, video saya jelas, jadi saya harap teman-teman sudah bisa enjoy. Oke, ya. Saya harap teman-teman udah ada tadi framework-nya. Kita lanjut aja. Nah, ini sedikit pengenalan soal saya, teman-teman. Nama saya Haikal, boleh panggil Haikal atau Hai biasa. Dan sekarang saya adalah seorang akademisi di salah satu kampus di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan saya asli orang Indonesia, tapi saya berkesempatan untuk mengajar di sini. Ini beberapa pengalaman saya di wilayah artificial intelligence dan digital. Oke. Terakhir saya mengisi tentang AI dan penelitian kualitatif di kampus saya, International Islamic University Malaysia. Dan juga sebelumnya lagi ketika bulan November itu saya dapat undangan di Nanyang Technological University untuk berbicara tentang artificial intelligence dan kebijakan pendidikan di sana, education policy. Oke. Itu cukup menarik teman-teman di Singapura karena ketika teman-teman melihat sitasi atau publikasi tentang artificial intelligence di Singapura itu ternyata tertinggi di dunia, teman-teman. Bahkan Amerika Serikat tersalib oleh publikasi Singapura yang sangat kenceng dan mereka sangat peduli terhadap kode etis dan cara-cara apa ya menggunakan artificial intelligence secara bertanggung jawab. Itu. Lalu di tahun ini juga di bulan Agustus saya ada invitation juga di Hanyang University di Korea Selatan. Oke, waktu itu Hanyang University dengan POSCO International. Kalau teman-teman tahu Krakatau Steel, nah POSCO itu adalah joint venture-nya. Entah joint venture atau apa, tapi kolaborasi mereka dan POSCO salah satu perusahaan terbesar kelima apa ya, kelima keempat di Korea. Waktu itu saya menjadi facilitator dan memperkenalkan cara untuk brainstorming ideas dengan menggunakan konsep design thinking seperti itu. Itu cukup menarik juga di Korea karena ternyata yang kita lihat selama ini di drama Korea mereka maju, iya mereka maju, tapi ternyata beberapa dari mereka juga kurang mengenal AI. Jadi ternyata kita itu termasuk early adopters, orang yang pertama kali paham lah, yang adopsi pertama kali soal artificial intelligence ini. Lalu setelah itu beberapa kali saya dapat undangan di IIUM di kampus saya, International Islamic University Malaysia, dari PPI sendiri, Persatuan Pelajar juga mengundang saya beberapa kali untuk berbicara tentang menulis CV menggunakan AI, lalu setelah itu AI untuk belajar, AI untuk menulis proposal penelitian, lalu ada juga saya menjadi guest lecture dosen tamu di Universitas Indonesia, khususnya di CISEL, Center for Strategic and Entrepreneurial Leadership di sana. Di sana saya cukup membahas, saya membahas AI yang apa ya, berkaitan dengan bisnis seperti social media copywriting, seperti pekerjaan administratif biar kita nggak berulang-ulang terus. Lalu ada lagi terakhir kemarin saya berbicara soal big data dan business development yang semuanya akan dibantu oleh AI. Dan spesialis saya teman-teman, karena background saya bukan teknis, bukan computer science, ilmu sosial. Jadi AI yang saya tekuni atau saya dalami secara akademis dan secara profesional adalah yang tidak memerlukan coding banyak-banyak. Walaupun coding itu perlu, tapi di sini kita nggak akan ada coding sama sekali. Jadi it's okay, tenang semuanya bisa belajar. Dan kalau kita ikutin satu persatu, insya Allah mudah teman-teman. Lalu sebelumnya lagi tahun 2023 saya juga dapat undangan di Hoa San University, Ho Chi Minh di Vietnam. Waktu itu saya berbicara tentang transformasi digital dan startup dan job to be done khususnya. Salah satu framework ini teman-teman kalau di bagian manajemen ini frameworknya menarik sekali teman-teman. Bagaimana bisnis itu mereka fokus ke job to be done bukan fokus ke market, bukan fokus ke produk lagi. Ini interesting. Tapi untuk sesi kali ini kita akan bahas tuh skripsi teman-teman. Bagaimana cara kita menyelesaikan skripsi menggunakan AI. Oke. Dan khususnya buat teman-teman yang masih berpikir kayak apakah ini etis atau enggak, kira-kira ini boleh atau enggak, kira-kira ini bermanfaat atau enggak. Itu
silakan ditanyakan di akhir, teman-teman. Oke, atau kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat box. Oke, kita akan sangat open pada sesi hari ini. Oke. Next. Ya, jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman di sesi pada malam hari ini mendapatkan aha moment, maksudnya aha moment itu adalah ilmu baru atau misalnya nemu slide bagus banget nih, silakan difoto di laptop, lalu di-post di Instagram teman-teman dan tag saya Haikal Agif di IG, nanti insya Allah saya repost teman-teman. Jadi kita akan share ilmu sebanyak-banyaknya agar kita, eee, menjadi bermanfaat terhadap orang lain dan kita belajar juga karena the best way to learn is to teach others, oke? Mengajar adalah cara belajar yang paling bagus dan ketika teman-teman sharing, nge-post aha moment teman-teman atau, "Wah ini bagus banget nih, wah ini ilmu baru nih buat saya," di IG dan nge-tag saya, nanti akan banyak yang dapat dampak dari teman-teman, oke? Jadi itu, apa namanya, saran dari saya teman-teman karena dengan, posting juga teman-teman akan lebih ingat materinya insyaallah, oke. So, let's move on, itu foto saya di kampus saya, setelah wisuda di International Islamic University Malaysia. Alhamdulillah saya di kampus tersebut, dapat beasiswa dari S1 sampai jenjang sekarang. Jadi full terus S1, S2 dan seterusnya, oke. Lalu selanjutnya lagi ini kita langsung move on aja. Nah, ini mungkin problem yang kita hadapin sekarang teman-teman ketika kita mencoba menulis skripsi, susah dapat ide, oke, idenya apa? Kita cari ide agak susah. Lalu setelah itu judulnya belum dapat, oke. Lalu setelah itu judulnya susah di ACC, kadang di ACC kadang enggak. Lalu kita bingung mulainya dari mana, oke. Lalu banyak jawaban beda-beda di internet. Nah, dari semua masalah ini kayaknya di kepala kita ada semua ya, teman-teman. Mulai dari susah nyari ide, ini kira-kira skripsi nulis apa ya? Ada waktu nulis nggak ya? Saya ini bidangnya ilmu gizi tapi tertaraknya di marketing, gimana ya? Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan yang susah dijawab, teman-teman, dan apa namanya, belum tentu juga, mmm kalau kita pakai AI itu bisa menjawab, tapi kalau kita pakainya benar, insya Allah ini bisa menjawab, teman-teman, kayak gitu. Lalu selanjutnya, mmm, belum dapat judul skripsi, itu it's okay karena kalau misalnya teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir sesi malam ini teman-teman akan dapat judul, langsung bisa, asalkan teman-teman langsung praktek. Karena kalau cuman dengerin itu nanti mungkin lupa, tapi kalau langsung praktek praktek dan ketika praktek bingung, langsung tanya, nanti insya Allah saya bisa bantu di sini, oke? Dan apalagi, banyak jawaban beda-beda di internet, yes. Bahkan definisi skripsi aja beda-beda. Bahkan definisi judul yang bagus aja beda-beda. Teman-teman mau ikut yang mana itu terserah teman-teman, karena emang nggak ada pakem. Yang penting komunikasi teman-teman dengan dosen pembimbing, oke? Di sini kalau teman-teman mau ngikutin cara saya, it's okay. Yang saya ceritakan di sini adalah, pengalaman personal dan ya itu cara saya untuk apa namanya, cara saya untuk mencari judul skripsi. Next. Nah, ini penting juga teman-teman. Ada 5 AI rules. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah peraturan atau belief atau istilahnya apa yang harus teman-teman percaya ketika menggunakan AI. Yang pertama, ide kita adalah prioritas. Ini kebanyakan orang yang dia itu miss ketika menggunakan AI. Dia langsung tanya AI tanpa tahu jawabannya. Jadi yang mereka perlukan adalah tulis idenya dulu, baru setelah itu tanyakan AI. Tulis yang ada di kepala kita, baru setelah kita tulis apa nih yang ada di kepala kita, lalu kita tanyakan AI, apakah itu bagus atau enggak, apakah itu, menarik atau enggak, kita apakah, apa ya, cara untuk menganalisisnya gimana, pakai metode brainstorm kalau teman-teman tahu Six Thinking Hats, teman-teman tahu Scamper, teman-teman tahu Five Whys, itu bisa di Google aja atau di ChatGPT aja ya sekarang. Nah, itu menarik, your idea is a priority. Terus selanjutnya always invite AI to the table. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya di sini adalah, ketika teman-teman sedang buntu atau menghadapi, apa ya, writing block, itu tanya AI. Apa kondisi teman-teman dan solusinya kayak gimana? Itu. Saya waktu itu pernah, karena saya langganan ChatGPT yang premium ya teman-teman. Jadi saya waktu itu di mall dan, asam lambung kumat nih.
asam lambung kumat, dan di mall itu saya nggak tahu apoteknya di mana. Akhirnya saya tanya ChatGPT Premium, kira-kira apotek apa dan brand apa yang bisa saya pakai untuk asam lambung kumat. Saya ceritakan semuanya dan keluar langsung di situ. Dan akhirnya saya langsung mendatangi apoteknya dan manjur obatnya. Alhamdulillah langsung, ya nggak langsung sembuh sih, nunggu setengah jam sampai 1 jam langsung sembuh. Dan disitulah sangat powerful sekali, oke? AI bahkan mungkin kedepannya bisa menggantikan Google, karena Google kadang-kadang jawabannya nggak relevan untuk kita. Tapi ChatGPT it's very very powerful. Saya juga pernah waktu itu motor saya rusak, saya foto bagian yang rusak, oke? Lalu saya tanyakan ke ChatGPT Premium, ChatGPT Plus nih bukan Premium. Kalau Premium $200 mahal banget. Yang Plus itu saya ceritakan kepada ChatGPT dan dia langsung menemukan jawabannya dan saya bisa benerin motor sendiri pada waktu itu. It's very very powerful teman-teman. Makanya itu bukan cuma soal skripsi, bukan cuma soal proposal, tapi itu juga soal maybe lifestyle, gaya hidup sekarang ya, ketika kita cukup memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ini nomor 3 nih paling penting teman-teman. Apa namanya? Ketika kita menggunakan AI, do not ask only for one answer. Jangan cuma tanya untuk satu jawaban, minta 5 atau lebih dengan perspektif yang berbeda. Misalnya teman-teman minta cari judul skripsi, oke? Teman-teman minta cari judul skripsi. Nah, itu minta dengan teori yang berbeda mungkin. 5 judul yang sama tapi teori berbeda. Nanti itu akan kebantu. Atau minta judul yang sama, judulnya sama nih, atau misalnya keywordnya sama, tapi misalnya dengan populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda. Nah, ChatGPT akan memudahkan kita untuk brainstorm di situ. Next juga use your specific jargon or framework. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ketika kita menggunakan specific jargon, contohnya apa nih? Jargon ya. Di bidang saya komunikasi pendidikan, ada namanya framing, oke? Itu kan cuma ada di komunikasi ya. Kalau di pendidikan mungkin apa, pedagogi atau apa, kata-kata, keywords yang mungkin cuma ada di dalam, jurusan kita aja, oke? Mungkin teman-teman di sini yang hadir sekarang bisa tulis, apa namanya, jargon-jargon apa yang ada di jurusan teman-teman. Oke, bisa dipikir jargon apa yang kira-kira cuma jurusan teman-teman yang tahu. Kayak contoh apa? Marketing, ada namanya funneling, ada namanya lead magnet, ada namanya list building, itu di marketing. Kalau misalnya apalagi di computer science, ada yang namanya apa? LLM, large language modeling untuk AI khususnya. Ada yang namanya apalagi NLP, ada yang namanya deep learning. Itu kan kata-kata khusus yang ketika kita mengucapkan itu fokus ke salah satu jurusan. Nah, itu dipakai ketika kita brainstorm pakai AI atau ChatGPT atau AI apa aja, itu teman-teman. Terus habis itu setelahnya communication with human and tell what kind of person they are. Oke, jadi ibaratkan kita berkomunikasi dengan orang dan kita berbicara ke AI-nya, itu orang seperti apa sih? Kayak gitu sih teman-teman. Contohnya misalnya, saya ingin Anda menjadi pembimbing saya. Pembimbing saya karakteristiknya A, B, C, ini yang dia suka, ini yang dia nggak suka. Terus habis itu teman-teman mungkin bisa cari link, kampus yang menunjukkan itu, apa namanya, eee, pembimbing teman-teman, ada linknya, di copy paste ke situ nanti ChatGPT baca jadi pembimbing teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ketemu dosen pembimbing, bisa ngobrol sama ChatGPT yang seperti dosen pembimbing teman-teman. Itu untuk jaga-jaga apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ya walaupun nggak akurat 100% tapi at least kita ada gambarannya ya teman-teman. Itu 5 AI rules yang apa namanya, yang kita bisa dalami. Oke. Nah, mmm, dari 5 ini kira-kira mana yang bingung? Ada pertanyaankah teman-teman di sini? Oke. Kita bikin interaktif aja karena apa namanya, lebih enak kita ngobrol, jadi saya tahu teman-teman concern-nya di mana, bingungnya di mana. Nanti biar bisa langsung praktek, biar prakteknya enak. Oke. Jadi yang pertama saya rekap. Yang pertama ada your idea is a priority. Oke, ide teman-teman adalah prioritas. Jadi masukin ide dulu, tulis apa yang ada di kepala dulu, baru AI. Lalu yang kedua, always invite AI to the table. Ketika teman-teman stuck mau cari judul atau teman-teman lagi males nih,
atau pengen produktif tapi rasanya males. Nah, itu tulis dulu di ChatGPT. Istilahnya sambat atau curhat dulu tapi fokusnya untuk cari solusi. Oke? Nanti dia akan cari apa namanya jawabannya dan sometimes mind blowing di luar apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, jangan cuma minta satu jawaban, minta 5, minta 10, dan minta dari perspektif lain. Oke, angle-angle lain. Lalu selanjutnya pakai jargon. Jargon itu kata-kata khusus yang cuma teman-teman tahu, jurusan teman-teman tahu. Contoh di marketing ada funneling, ada lead magnet. Contoh di computer science ada apa bahasa C++, ada Python. Itu kan cuma computer science ya. Kalau kita ngomong Python tapi di biologi beda lagi, itu ular. Jadi ada beda-beda perbedaan jargon atau pakai framework. Misalnya teman-teman di apa sosiologi, ada teori sosiologi teman-teman masukkan ke situ. Teori itu juga penting, teori juga bisa dimasukkan ke AI untuk memastikan ini bisa kita aplikasikan atau enggak. Kayak gitu teman-teman. Lalu yang terakhir, kita ngobrol ke AI kayak kita ngobrol dengan orang, tapi kita perlu set AI itu siapa, orang siapa yang ingin kita ngobrol, apakah supervisor atau Bill Gates atau rektor atau siapa Steve Jobs siapa yang mau kita ngobrol di situ. Oke, jadi ini 5 pedomannya. Oke. Insya Allah you will get the better results for this. Nah, sekarang kita masuk ke skripsi. Oke. How to choose the best research title with AI. Bagaimana cara kita mendapatkan judul penelitian yang terbaik pakai AI. Oke. Terbaik itu maksudnya apa? Terbaik di sini di ACC kita bisa melakukannya. Karena kebanyakan dari judul skripsi, kita dapat judul di ACC. Habis itu kita bingung nyari datanya gimana. Habis itu next step ngapain. Makanya saya buat framework tadi, itu ketika teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung tahu, oh saya bingung di sini, jadi sebelum ke next step, saya harus selesaikan ini dulu. Lalu yang kedua, how to create a standout literature review with Skyspace and Elicit. Oke. Literature review itu bab 2 teman-teman, tinjauan pustaka kalau di Indonesia. Nah, caranya gimana biar literature review itu stand out atau ketika dosbing kita baca atau penguji, wah ini bagus banget nih. Nah, ternyata ada AI-nya dan itu cepat banget. Oke, nanti kalau ada waktu saya tunjukkan. Lalu yang ketiga, how to uncover critical research gap with Perplexity. Gimana cara kita cari research gap atau gap dalam penelitian. Yang mana itu ada banyak, tapi kalau teman-teman masih deskripsi, ya cari satu gap aja. Contohnya gap kayak gini. Ada contoh simpel aja ya. Kita nggak ngomong penelitian, tapi kita ngomong metode berpikir. Kayak gini aja. Um, Misalnya di Jogja, nasi goreng fokusnya pakai kecap. Oke. Nah, di Semarang, nasi goreng pakai saus. Kayak gitu. Terus habis itu, wah ini kayaknya kalau nasi goreng sama saus dan nasi goreng dan kecap, itu kayaknya ada yang kurang deh. Nah, di antara kedua itu ada gapnya. Wah, coba saya buat nasi goreng saus kecap tambah ayam. Nah, itu kita menutup research gap. Contoh konkret penelitian. Ada yang pernah meneliti bagaimana minat minat pembelian, minat membeli, oke, purchase intention, minat membeli, misalnya di kampus mana, UIN Jogja atau dan UGM, oke, minat membeli apa produk mixu gitu misalnya. Nah, ada penelitian terdahulu yang menjelaskan hasil tersebut. Tapi penelitian ini belum pernah diadakan di misalnya apa stikes. Nah, itu bisa jadi research gap. Oke, research gap dalam segi lokasi. Oke, kenapa stikes itu penting untuk menjalankan riset ini? Karena mereka kesehatan. Sedangkan mixu kan nggak sehat. Kalau misalnya di UIN atau UGM, mereka nggak fokus ke kesehatan. Tapi kalau stikes fokus ke kesehatan. Oke, sekolah tinggi ilmu kesehatan. Nah, hasilnya gimana? Nah, itu kan menarik. Itu research gap yang perlu teman-teman feel, yang perlu teman-teman apa namanya tulis. Kayak gitu, teman-teman. Dan itu yang harus teman-teman pikir dari awal dan tapi itu it's okay, itu kita pakai AI, pakai Perplexity kita bisa nyari. Oke, jadi AI ini bukan untuk kita copy paste, tapi untuk memberi kita inspirasi dan nanti at the end kita tulis ulang. Atau kalau misalnya kita males tulis ulang, kita parafrase aja. Kata aktif jadi pasif, kata pasif jadi aktif. Kayak gitu, teman-teman. Oke. So, next, ini ada pemahaman tentang AI. Short aja, cepat aja. Ada namanya AI, itu kayak misalnya teman-teman di TikTok. Di
Di TikTok teman-teman suka lihat kucing. Kok tiba-tiba semuanya kucing dan teman-teman diikutin oleh iklan-iklan jualan makanan kucing atau kucing semua. Nah, itu AI. Lalu lebih menjorok lagi ada namanya generative AI. Oke, generative AI itu AI yang bisa meng-create atau memproduksi sesuatu yang baru. Kayak contohnya tulisan baru ChatGPT, gambar baru DALL-E, video baru Sora AI, Kling AI, dan musik baru Suno AI. Oke, AI yang memproduksi hal yang baru itu generative AI. Bawahnya ada LLM, itu large language modeling, itu AI yang khusus untuk tulisan. Dan ini adalah yang teman-teman bisa pakai. Oke, ada ChatGPT, Gemini, Perplexity. Saya kasih tahu satu-satu kelebihannya apa. ChatGPT ya semua tahu lah, it's very very powerful dan kita bisa bikin GPT sendiri. Bahkan sekarang ada Canvas, itu mungkin satu sesi sendiri kalau kita ngomong soal ChatGPT. Gemini kelebihannya bisa connect ke Google Drive kita dan nyambung ke Gmail kita. Perplexity bisa nyari source, sumber. You.com ini bisa semua, cuman jawabannya kurang bagus. Karakter AI itu teman-teman bisa ngobrol sama semua karakter di dunia. Naruto, Harry Potter, Bill Gates, siapa lagi? Steve Jobs, Presiden, bisa karakter AI. Cloud ini kayak ChatGPT tapi jawabannya lebih bagus untuk versi Inggris. Saya lebih suka dan dia bisa bikin game sekali pencet. Dia bisa menggerakkan komputer kita. Oke. Poe ini AI untuk semuanya. Jadi di Poe ini ada ChatGPT, ada Gemini, ada Perplexity, kita bisa milih. Ansori Chat ini AI untuk Islam. Oke, karena kampus saya kampus Islam, biasanya kita perlu apa namanya menulis skripsi atau tesis dengan Islamic perspektif. Nah, ini sangat membantu Ansori Chat. Dan semuanya bisa teman-teman pakai gratis sekarang juga. Oke. Nanti silahkan dicoba, silahkan dites mana yang menarik gitu ya, teman-teman. Oke. Ini ada framework yang saya sediakan dalam segi prompt engineering. Prompt engineering itu adalah cara kita berbicara dengan AI, oke, dengan artificial intelligence. Nah, maksudnya kenapa kita harus belajar ini? Karena kalau kita nggak belajar, kita asal nulis. Waktu itu saya pernah ngobrol sama salah satu eh, interviewer apa ya, salah satu beasiswa ternama pokoknya. Dia minta dikenalkan ChatGPT. Yang pertama kali dia lakukan adalah mencari namanya sendiri. Nggak salah sih, tapi itu kan Google aja bisa. Kalau misalnya bisa dilakukan Google, kenapa harus ChatGPT gitu kan? Nah, kalau misalnya teman-teman pakai ChatGPT, siapa presiden Indonesia yang pertama, terus habis itu siapa penemu lampu, itu Google aja. Dan ini adalah teknik menggunakan ChatGPT atau AI-nya. Yang pertama ada visualize. Visualize ini kita harus memvisualisasi kira-kira nanti hasil akhirnya apa dari AI itu. Habis itu ada customize, oke. Customize itu kita masukkan prompt, adjust, kita enter, dan setelah kita enter kita tanya follow up lagi kira-kira prompt mana yang bagus. Kira-kira hasilnya apa sampai kita puas, oke. Yang paling penting di sini adalah nomor satu teman-teman, yang visualize ini. Kenapa yang visualize penting di sini teman-teman? Karena ketika kita ingin memasukkan prompt atau menulis di AI, kita harus tahu jawaban akhirnya apa. Karena kalau enggak kita akan bisa dikontrol oleh AI. Contoh, misalnya kita ingin judul skripsi tentang apa? Tentang ekonomi makro di apa Vietnam gitu misalnya, makro ekonomi di Vietnam. Ketika kita nggak bisa membayangkan hasil akhirnya gimana, otomatis ChatGPT ngasih jawaban, kita ikutin semua hasilnya. Tapi kalau kita bisa mikir, oh nanti hasilnya bakal kayak gini nih, kita bisa memfilter hasilnya. Kayak gitu teman-teman, berdasarkan apa yang di kepala kita. Itu adalah cara kita biar kita tidak terkontrol oleh AI. Seperti itu. Lalu customize, kita masukkan prompt dan adjust itu kita apa namanya? Kita adjust promptnya. Kita kasih feedback, kita kasih follow up sampai jawabannya sesuai dengan kita. Kayak gitu, teman-teman. Ini contoh prompt yang bagus, teman-teman. Sudah saya coba, kira-kira role-nya apa? Role ini peran, misalnya kayak dosen atau peneliti di bidang ekonomi selama 30 tahun atau peneliti di Bank Dunia. Audiensnya siapa? Ketika kita nulis skripsi, ya kalau nggak pembimbing, ya kampus, ya penguji. Kita nggak nulis buat orang banyak, kita nulis buat mereka aja kan, audiens.
language and tone, bahasanya apa, apakah tone juga mau casual, mau profesional, mau akademik, kita tulis. Lalu setelah itu outputnya apa, misalnya kayak judul, atau outputnya list, ini formatnya mau list, formatnya mau essay, oke? Kayak gitu bisa teman-teman, jadi disesuaikan aja. Lalu setelah itu ada juga content structure kalau perlu, kayak misalnya ada A, B, C mau dibikin apa, dan instruction itu kalau teman-teman mau dibuat lebih detail lagi. Itu sih teman-teman. Ini major prompt yang teman-teman bisa pakai, tapi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Next. Nah, ini ada ethical guideline ketika pakai AI, simple aja. Sebenarnya banyak banget, tapi saya pakai yang paling simple. Yang pertama, your idea is a priority. Again, starting point and verification AI is to brainstorm. Pakai AI untuk brainstorming, dan sebelum kita menuliskan sesuatu di AI, kita kasih yang ada di kepala kita dulu. Misal kita mau cari judul skripsi, eh, kira-kira di kepala kita ada apa? Kita masukkan ide yang ada dulu, baru kita suruh ChatGPT untuk menggali lebih dalam. Yang kedua, ada verification. Jangan langsung copy paste. Kita copy paste hasil di ChatGPT ke Google dulu. Itu beneran atau enggak, itu asli atau enggak. Habis itu yang ketiga ada AI is to brainstorm. Oke, kita untuk explore ide itu pakai AI. Lalu selanjutnya ada privacy. Jangan share info-info yang confidential teman-teman. Kayak contoh apa namanya, nomor telepon, email, atau nomor KTP, atau nomor akte kelahiran, kakak, dan lain-lain yang berhubungan dengan identitas, karena itu kita nggak tahu siapa di belakang ChatGPT, kita nggak tahu data kita diapain yang kita masukkan ke situ. Oke. Terus habis itu next, verifikasi and transparency. Kita perlu verifikasi itu benar atau enggak, kita perlu baca lagi, dan ini opsional. Oke, tapi saya sarankan sih untuk transparan ketika pakai AI ke dosen pembimbing. Tapi tergantung. Karena kebetulan di Malaysia di kampus saya dosen terbuka dengan AI. Jadi waktu saya hari itu menulis tesis, saya bilang aja kalau saya pakai AI, tapi saya pakainya gini-gini gini, dan mereka oke. Ketika saya nulis jurnal artikel juga yang sekarang on proses Scopus, itu juga oke mereka. Jadi asal kita bisa menjelaskan makainya gimana aja, promnya apa aja, itu it's okay. Kayak gitu sih, teman-teman. Nah, ini framework yang sudah saya bagi. Oke, tadi foundationnya udah. Sekarang kita masuk ke framework. Oke, ada ide, ada judul, ada manfaat, dan lain-lain. Dimulai dari ide dulu, lalu ke judul, lalu masalah, lalu manfaat, lalu pertanyaan, metode, dan ini literature review. Oke, kita cek satu persatu sekarang. Next. Kita cari ide skripsi. Waktu itu saya pernah diundang oleh salah satu akademisi juga di kampus ini. Saya suruh berbicara tentang membuat proposal penelitian dalam 1 hari. Bisa. Dan waktu itu peserta sekitar 30-40 orang, mahasiswa S2 dan S3, dan ada dosen juga. Mereka bisa membuat proposal penelitian dalam 1 hari. Nggak nyampe 3 jam. Waktu itu saya 3 jam. Tapi saya bilang itu draft. Karena pada akhirnya tetap ada revisi, pada akhirnya tetap ada apa namanya, ada yang diganti dan ada yang diparafrase karena kita nggak boleh kopas AI 100%. Oke? Tapi dalam 3 jam semua jadi, teman-teman. Oke? Dan ini caranya. Dan saya harap teman-teman bisa ngikutin ya. Yang pertama riset ideas, kita cari topik. Ketika saya bilang, teman-teman mau neliti apa? Oke? Apa yang muncul di kepala teman-teman? What do you want to study? Yang pertama. Oke? Bisa jawab atau enggak? Kalau misalnya enggak bisa jawab, yang kedua, what is the related journal article? Dulu pernah baca jurnal apa atau paper apa yang senang banget nih yang mau nulis tentang topik ini? Mungkin sulit ya. Atau next, what is your preferred methods? Teman-teman suka quali, quanti, atau mixed mode? Atau content analysis? Atau literal aja, nggak mau ketemu orang? Nah, ini dipikir teman-teman. Lalu selanjutnya, ada juga what is the hot issue today? Kira-kira isu apa ya? Baca berita. Apa yang isu ya? Isu apa ya? Nah, dari ini semua, give me 3 keywords. 3 keyword aja, teman-teman. Oke? Kasih ke saya 3 keyword. Nanti kita akan bantu buat judul penelitiannya. Oke? Tapi, sebelum ini, teman-teman, saya pengen cross-check dulu ya di bagian ini.
Kira-kira teman-teman sekarang pada tahap mana sih? Biar saya bisa bantu mayoritas yang ada di sini. Ide, judul, masalah penelitian, manfaat penelitian, atau di mana? Teman-teman boleh tulis di chat box atau unmute. Silahkan teman-teman sekarang. Ya, biar saya bisa bantu langsung juga. Atau misalnya teman-teman yang tertarik pengen S2 tapi belum ketemu judul, bisa juga teman-teman langsung tulis di chat box sekarang. Yuk, apakah ada? Tulis di chat aja. Literature review dan teori bagus, Kak Raffi. Kak Aditya, subjudul literature review. Oke, good. Kita fokus ke literature review aja ya, berarti. Atau ada lagi yang mau ditulis? Sebelum saya putuskan hari ini sesi ini fokus di mana. Oke, oke lah ya. Ada lagi? Saya hitung sampai 3, 3. Saya semester 7 Kak, tapi masih bingung untuk judul buat nanti semester 8. Oke, kita akan bahas judul juga. Oke, karena kalau bahas semua ini mungkin nggak cukup ya, sampai 3 jam, waktu kita terbatas. Mungkin ya 30 menit cukup hari ini, 30 menit lagi. Oke, ada semester 5 jadi baru judul. Oke, jadi judul dan literature review imbang, teman-teman. Ada lagi mungkin? Ini semester 5 bagus juga Kak Maulani, karena kalau Kak Maulani menulis makalah, tugas dari dosen, menggunakan framework ini, nggak usah semua dimasukin, paling cuma judul, pertanyaan, literature review, jawaban, itu bagus nilainya. Biasanya dapat A atau Amin gitu. Karena metode yang ada di skripsi itu adalah metode menulis secara akademis dan sistematik. Kak Naya, literature review. Oke, 3. Kak Herdi pengen bahas metode. Oke, ada metode. Oke, stuck mencari referensi. Oke, literature review juga kalau referensi. Oke, sip. Kita akan bahas literature review, analisis data. Oke, ada yang finding dan itu ya, apa namanya, pembahasan. Oke, Kak Marcelo. Sip. Thank you infonya. Kita akan bahas ke judul dulu. Ini buat kakak yang semester 5 atau yang belum waktunya skripsi atau yang masih pusing judul. Eh, Langsung praktek aja sekarang. Kira-kira teman-teman mau neliti apa? Tulis 3 keyword sekarang. Mungkin ini slide saya, teman-teman lihat Zoom saya. Di sebelah teman-teman ada Microsoft Word. Oke, silakan tulis 3 keyword. Apa? Misalnya, wah teknik elektro. Aduh, saya bukan teknik lagi. Misalnya kayak apa, mekatronik. Atau misalnya apa gitu. Oke, bagaimana? Mungkin kalau misalnya yang mau nyari judul agak bingung bisa langsung tulis di chat box juga. Kira-kira keyword apa yang teman-teman pengen jadikan judul di sini? Oke, keywordnya apa? Keyword itu 1-2 kata aja. Kayak misalnya saya di komunikasi, framing, politik, presiden. Dah, jadi 3 keyword. Misalnya di apa ya? Di teknik mesin. Oh, saya bukan bidang teknik mesin. Jadi mata kuliah apa yang menarik atau konsep apa yang menarik? Cari 3 aja, teman-teman. Nggak usah banyak-banyak. Oke, saya harap udah dapat. Lalu setelah itu, kalau saya teknik sipil, saya ingin bahas terkait geoteknik. Nah, sip, udah dapat kan? Geoteknik 1. Itu baru 1 keyword, Kak Herdi. Kurang 2 lagi. Apa? Misalnya geoteknik. Nah, Kak Aditya bagus. Relevansi PPG MPI bagus. Oke? Tapi nanti ketika masuk ke AI, PPG MPE ditulis full ya. Soalnya kadang-kadang mereka salah interpretasi. Kak Fania, media pembelajaran interaktif. Bagus. 3 kan? Media media pembelajaran interaktif. Baru 2 itu Kak Fania. Kayaknya 1 lagi. Kak Maulani, machine learning, UI, UX. Oke. Good. Next. Oke, teman-teman dapat ID-nya. Nah, silakan masukkan prompt ini. Ini prompt bahasa Inggris. Oke, Kak Naya, tax avoidance, exchange rate, accounting, conservatism. Oke, good. Nah, ini silakan ditulis atau di copy paste atau di foto terserah. Ini bahasa Inggris teman-teman, karena kenapa saya nulis promptnya bahasa Inggris? Karena ChatGPT atau AI, Cloud dan lain-lain itu bergerak lebih bagus kalau bahasa Inggris. Hasilnya menurut saya lebih memuaskan. Tapi kalau mau bahasa Indonesia terserah. Jadi kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia ini tinggal di copy paste, oke, atau di foto, dimasukkan ke AI, terus ditulis uh, translate into Indonesian. Nanti promptnya jadi bahasa Indonesia, teman-teman bisa masukkan. I'm interested in researching apa, topiknya apa. Tadi keywordnya masukin topik, metodenya teman-teman mau apa? Mau quali, quanti, atau mixed mode? What are several thesis or research titles that I can consider? Oke.
Bisa langsung dicoba teman-teman di sini. Ini yang simpelnya ya, teman-teman. Lalu setelah itu ada detailnya. Nah, detailnya tuh ini teman-teman, saya pakai yang detail biasanya. Ini sudah saya pakai berkali-kali di beberapa workshop saya. Dan it works, judulnya cukup lebih bagus daripada yang ini. Tapi it's okay karena kita masih pemanasan sekarang, bebas. Oke, bisa difoto atau di copy paste atau ditulis lagi, it's okay teman-teman ya. Dan nanti muncul hasilnya. Oke. Setelah muncul judul, saya harap teman-teman di sini udah dapat judul. Nah, nanti ketika udah dapat judul, baru di copy paste ke Microsoft Word. Setelah di copy paste ke Microsoft Word, nanti apa namanya? Teman-teman bisa dapat hasil judul di situ dan silakan pilih di mana yang teman-teman. Oke. Jadi next. Ya. Setelah dapat judul, teman-teman fokus ke problem statement. Ini cukup tricky karena kalau di Indonesia problem statement itu rumusan masalah dan itu pertanyaan. Tapi kalau kita di Malaysia, bahkan di UK, di Amerika, problem statement itu